Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi kita berjuang sebunda semuanya. Kita pada sarapan ya. Enak-enak ya. Udah enak-enak ya. Enak ya. Baik, sebelum belajar dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, sudah siap belajar hari ini? Sudah ya? Sebelumnya kami mau absen terlebih dahulu. Abdurrahman Kamal masuk? Tidak masuk. Kemudian Anissa? Tidak masuk. Masuk. Haira? Aida? Bagaimana sudah siap untuk belajar pada hari ini? Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar mengenai hentikan perundungan. Sebelumnya ada yang tahu tidak perundungan itu apa? Ya, maka melakukan ya, bullying atau perundungan sama saja. Kalau di bahasa Inggrisnya perundungannya adalah rape. Nah, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu, dan boleh semuanya berdiri dulu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Belajar mengenai perundungan atau bullying. Pernah nggak kalian melihat teman tertawa? Jadi ada teman kalian yang diejek, kemudian teman yang lain itu tertawa. Tapi anak yang diejek itu terdiam. Pernah nggak melihat seperti itu? Atau pernah mengalami? Pernah ya. Jadi hal itu pernah ya. Kemudian menurut kalian, ketika teman kalian diejek, temennya itu diam, kemudian teman yang lain menertawakan, apakah itu suatu hal yang bisa dianggap bercanda? Enggak ya. Kenapa? Karena apa? Karena itu salah satu merupakan tindakan perundungan. Nah, ketika hal itu terjadi terus menerus nih, teman kalian ada yang istilahnya diunduh, dibully, kemudian tiba-tiba dia nggak masuk kayak gitu. Akibat bercandaannya hal itu, apakah apa yang terjadi kepada teman itu? Perasaannya, apa yang terjadi? Sedih. Selain itu, apa? Malu. Terus apa lagi? Sakit hati. Benar sekali. Jadi hal itu bisa terjadi pada teman kalian jika dia mengalami perundungan. Nah, kita udah tahu ya tadi seperti apa. Kemudian selanjutnya kita belajar hari ini itu untuk apa? Anak-anak semuanya mampu menganalisis penyebab dari perundungan. Jadi nanti ada kasus, kalian analisis kenapa bisa terjadi perundungan. Kemudian kalian harus menganalisis akibatnya apa, kemudian sebabnya apa, kemudian bisa menentukan solusi. Jika ada perundungan itu terjadi, solusi dari kalian itu seperti apa? Seperti itu ya. Oke. Nah, Pak Afif mau kasih 2 contoh perundungan. Kalian harus memperhatikannya, karena hal itu akan menjadi sebuah pengantar awal untuk memecahkan masalah yang akan kita masalahkan hari ini. Nah, ini.
Yang pertama kan kita pelajari adalah tentang perhubungan fisik dan perhubungan verbal. Kalian mau lihat video apa dulu? Fisik atau verbal? Kenapa pengen fisik? Karena pertama, oke kawan. Kita lihat dulu ya. Diperhatikan baik-baik ya. Nah, pertama adalah ada siswa yang mengejek gurunya dengan gestur yang tidak pantas di Purwakarta. Ini di daerah Jawa Barat. Diperhatikan ya. Mengejek guru dengan apa? Dengan mengacungkan tangan atau jari tengah. Oke, itu salah satu perhubungan fisik karena menggunakan yang namanya gesture ya. Kemudian kita lihat kasus yang kedua, yang verbal. Menurut kalian yang terjadi di sana ini seperti apa dari gambaran kalian? Misal di lingkungan kalian ya, apa? Pukulan. Ada lagi yang lain? Apa? Kita lihat ya. Sudah pernah lihat video ini belum? Jadi ada anak SD seusia kalian kelas 5 di sekolah dasar, salah satu sekolah dasar di kota Depok, Jawa Barat. Kita lihat. Jadi dia suka curhat, sering diejek, gak punya teman di sekolah. Kita lihat. Dari informasi itu apa yang kalian dapat? Dari informasi yang satu dan yang kedua itu apa yang kalian dapat? Ada tindakan apa yang dialami oleh Vino tadi? Apa? Diejek karena apa? Oke. Iya, jadi itu salah satu bentuk perundungan. Sebabnya apa? Kok bisa Vino tadi dirundung? Kenapa? Ya, dia dirundung karena tidak punya emak. Padahal sebenarnya tidak punya emak itu juga tidak apa-apa. Ya, dan itu tidak boleh yang namanya merundung keluarga sendiri, itu juga tidak boleh. Gitu ya. Kemudian sebabnya kita sudah ketahui. Jadi di Vino itu dia adalah seorang anak piatu, tidak punya ibu. Kemudian temannya merundung. Boleh apa enggak sebenarnya merundung seperti itu? Tidak boleh kan? Karena apa? Karena bisa menyakiti hati temannya begitu. Nah, kita udah tahu sebabnya. Kemudian akibatnya Vino tadi apa? Sakit hati. Kemudian apa yang setelah dia sakit hati dia mengeluarkan air mata. Jadi sedih seperti itu. Kemudian menurut kalian sendiri solusi apa yang harus diberikan agar tidak terjadi perundungan? Apa? Solusinya apa? Berarti tidak boleh melakukan perundungan, gitu ya. Nah, sekarang karena semuanya sudah mengerti dan berkaitan dengan permasalahan itu, mari kita akan menyelesaikan sebuah kasus. Jadi Pak Afif akan berikan sebuah lembar kerja. Setiap kelompok akan mengerjakan, di mana nanti yang kelompok 1, 2, 3 akan menyelesaikan kasus 1. Ya.
Kemudian kelompok 4, 5, 6, 7 akan menyelesaikan kasus B, begitu. Kemudian di belakang ada keterkaitan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi perundungan. Nah, kalau kalian adalah menyelesaikan kasus A atau kasus 1, maka kalian mengisi sebelah sini ya. Kalau kalian dapat yang depannya adalah kasus B, kalian juga akan menyelesaikan yang bagian B saja, kasus 2. Jadi yang harus tidak perlu dikerjakan, paham ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Jika bisa ada yang ini boleh ditanyakan. Sudah selesai semuanya? Baik, nah selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Sudah melewati kegiatan pada hari ini, sudah menyelesaikan kasus 1 dan kasus 2. Nah, sambil untuk melakukan analisis, apa menguatkan dari apa sih penyebabnya, kemudian apa solusi, apa akibatnya dari perundungan, kemudian solusinya apa? Baik, Pak Afif, silakan kelompok 2 boleh mempresentasikan di depan hasilnya. Iya, bagi aja Pak. Iya. Baik, dengarkan ya, kelompok 2 akan melakukan presentasi. Penyebab masalah Bagas mengejek Randy karena Bagas tidak sengaja melihat nama ayah Randy di rapor. Bagas memanggil Randy dengan nama ayahnya. Randy merasa malu dan merasa sedih. Kakak lingkungan Randy tidak dibawa ke sekolah. Solusinya? Melaporkan kepada guru, memberikan dukungan dan pendidikan, mengingatkan teman dan belajar lagi dan lakukan. Jadi tadi yang pertama adalah apa penyebabnya? Siapa? Randy dibully kenapa? Karena diejek nama bapaknya. Kemudian akibatnya apa? Dari kasus perundungan Randy itu apa? Akibatnya apa? Ya, jadi Randy itu merasa sedih dan malu. Kemudian solusi yang diberikan dari kelompok 2 apa? Laporkan kepada guru, memberikan dukungan, mengingatkan teman agar belajar mengatur dan Berikan tepuk tangan dulu. Kelompok 2 bisa ambil belajar satu-satu. Boleh, bebas satu. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya, silakan kelompok 6. Oke, halo. Kasih semua dulu dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Ada merasa terhubung akibat yang dilakukan oleh
Kemudian solusi dari kelompok kalian apa untuk mengatasi permasalahan dari fajar ini? Laporkan kejadian tersebut pada teman yang bisa dipercaya. Selanjutnya ada lagi apa? Menolongnya. Berikan tepuk tangan dulu ke kelompok 6. Oke, nah tadi kita udah ada 2 kasus. Yang pertama tadi kasus tentang apa? Tentang yang berhubungan verbal dan fisik. Kalau dari kasus pertama yang tadi, kenapa? Ya, ini nama ayamnya. Karena habis itu apa yang terjadi? Ya, ini dari sedikit malu. Nah, kemudian dari kasus yang kedua ada apa? Kasus dari Fajar. Fajar yang buku animenya disobek. Sehingga apa yang terjadi? Fajar mengalami apa? Yang namanya perundungan apa? Isi. Karena Fajar tadi terjatuh juga, didorong seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menguatkan materi pada hari ini terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan kita dalam satuan pendidikan. Bisa diperhatikan dulu ya. Kekerasan di satuan pendidikan yang harus kita ketahui. Perundungan masih berpotensi dialami oleh anak-anak di satuan pendidikan atau sekolah. Perundungan sama dengan menyakiti sesama, mengejek, mengucilkan, menyebarkan aib, merendahkan orang lain secara terus-menerus juga termasuk kekerasan. Karena menyakiti sesama tidak hanya tentang kekerasan fisik saja, ada banyak dampak buruk darinya. Salah satunya adalah menyebabkan psikologis yang berkepanjangan. Tidak hanya anak yang boleh mengalami perundungan, karena setiap anak berbeda dan setara. Ada 3 karakteristik perundungan yang harus kita ketahui. Pertama, dilakukan dengan tujuan merendahkan. Kedua, dilakukan oleh orang yang merasa lebih berkuasa. Ketiga, dilakukan secara berulang-ulang. Kita juga harus waspada pada beberapa kesalahpahaman tentang perundungan yang harus dihindari. Selain perundungan, kekerasan lain yang masih sering terjadi di lingkungan satuan pendidikan adalah kekerasan seksual. Siapapun bisa menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual, laki-laki maupun perempuan, termasuk anak-anak, dari orang yang tidak dikenal atau justru orang terdekat kita. Kekerasan seksual mesti kita berantas dari lingkungan pendidikan karena semua orang berhak untuk bisa belajar dengan aman dan nyaman, merdeka dari ancaman kekerasan. Salah satu cara untuk mencegah kekerasan seksual adalah memberikan pendidikan seksual pada anak sesuai dengan tahapan usia, termasuk tentang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang orang lain. Kita harus memberantas perundungan dan kekerasan seksual dari lingkungan pendidikan demi memenuhi hak anak kita untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak bertemu dengan teman-teman yang berbeda dengannya, seperti dengan kesayangan, gaya rambut, warna kulit, sampai beda suku dan agama. Dengan segala keberagaman yang ada di sekolah, anak berhak mendapat tempat aman dalam mengakses pendidikan tanpa diskriminasi dan intoleransi. Mari ajarkan anak untuk bisa berteman dengan siapa saja, latih mereka untuk melihat perbedaan sebagai kebaikan dan peluang untuk bekerja sama. Agar anak dapat berkembang dengan optimal, sukses berkolaborasi, dan mencintai keluarganya. Sebagai orang tua dan guru, kita semua harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam menghapuskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan. Ayo berdiri bersama guru, lalu mengajarkan anak dalam mengenali dan mencegah 3 kekerasan, agar anak tidak menjadi pelaku maupun korban. Selain itu, kita juga perlu menindaklanjuti laporan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan cepat dan tepat. Satuan pendidikan juga harus menjadi perlindungan korban kekerasan agar dapat tetap mendapatkan pendidikan yang optimal. Segera lapor jika melihat atau mengalami kekerasan. Mari kita lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan agar kita mencegah mereka bersekolah. Oke, jadi kita sudah paham ya terkait perundungan. Jadi perundungan itu apa? Tadi suatu tindakan yang jadi perundungan ada perundungan fisik, ada perundungan verbal juga. Nah tadi kita sudah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kita sudah mengetahui
penyebab dari perundungan itu seperti apa, akibatnya apa. Kemudian anak-anak semua juga tadi sudah menyelesaikan yang namanya solusi dari permasalahan yang telah kalian selesaikan. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kalian akan coba bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya sebagai penguatan lagi, Pak Afid akan memberikan suatu refleksi pertama, yaitu soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sudah dapat semuanya? Sudah? Silakan dikerjakan. Ya, atau dua-dua ya. Kalau sudah selesai ditungguin di meja kelompoknya ya.
Sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik, sebelum Pak tutup, kita akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu tentang pelajaran pada hari ini. Kesimpulan yang kita dapat adalah bahwasanya perundungan itu merupakan suatu tindakan yang saling menyakiti. Dari adanya perundungan itu, nanti teman yang kalian bunuh akan merasa pertama sedih, yang bisa juga mengakibatkan dia tidak masuk sekolah, jarang masuk sekolah akibat adanya perundungan. Jadi perundungan itu baik atau tidak? Tidak. Jadi kelas 5A tidak boleh melakukan perundungan ya. Kalau semisal ada perundungan, tadi apa yang dilakukan? Bisa melaporkan kepada guru, bisa melaporkan kepada teman yang bisa Oke, jadi perundungan itu bisa dihentikan ya anak-anak dengan apa? Jika bisa mengambil sadar terkait masalahnya, berani untuk mengambil langkah solusi seperti anak-anak yang tadi telah dilakukan. Baik. Nah, dari pembelajaran ini, apa yang membuat kalian sadar terkait pembelajaran hari ini? Apa? Kamu sadar apa tentang pembelajaran hari ini? Ya, kalau kata Tufail bahwasanya sadar bahwasanya perundungan itu tidak baik ya, karena saling menyakiti. Kemudian jika temanmu diejek di dalam kelasnya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus Najwa lakukan apa ketika ada temannya bisa diejek? Ya, melaporkan ke guru. Kalau dari anaknya deh, kalau ada temannya diejek, apa yang harus Anda lakukan? Selain melaporkan ke guru, apa? Apa? Ya, harus menolong ya. Ya, temannya ditolong, nggak boleh itu diketawain kita. Nah, kemudian perasaan kalian pembelajaran hari ini bagaimana? Senang. Kenapa Rafi senang? Kenapa merasa senang? Karena
berhasil menyelesaikan. Iya, berhasil menyelesaikan kasus. Oke, kalau dari perasaan hari ini gimana? Senang karena apa? Oke, kakak senang dapat jajan, tapi teman-teman juga nanti bakal dapat jajan. Oke, senang dapat jajan hari ini. Nah, baik. Untuk selanjutnya pembelajaran nanti pakai dulu dan ke depannya nanti akan mempelajari hal yang berkaitan juga tentang bahasa Indonesia mengenai teks pidato. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan ingat pesan Fatih kelas 5 nggak boleh melakukan apapun. Dan kalau ada temen yang dirundung ya apa? Dibang. Kalau ada yang dirundung nggak boleh ditertawakan ya. Jadi akan hebat. Baik, pamit menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.